Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 10 IPS 2 serta Nada Pusula. Ini kami akan mempresentasikan tugas Bahasa Indonesia 1 dengan mengangkat materi tentang debat. Adapun mosi yang akan kami angkat adalah adanya penggunaan laptop membuat santri malas belajar. Di sini ada dua kelompok, ada tim pro dan tim kontra. Ada tim pro, Winda sebagai pembicara 1 dan argumen, Sylvia Ramadhani sebagai pembicara 2 dan argumen, dan Yasari sebagai kesimpulan. Bagian di tim kontra ada Sylvia sebagai pembicara 1 dan argumen, dan Nurlaila sebagai pembicara 2 dan argumen. Dan terakhir adalah Ana Nuria sebagai kesimpulan. Selanjutnya, mari kita dengarkan argumen dari tim pro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda. Saya dari kelas 10 IPS 2 Anak. Saya dari tim pro ingin menyampaikan pendapat dari mosi penggunaan laptop di pondok pesantren Nahdlatul Ulama menjadikan siswa atau siswi malas untuk belajar. Saya setuju bahwa penggunaan laptop menjadikan siswa atau santri malas untuk belajar, apalagi sudah terkoneksi dengan internet. Memang penggunaan laptop bisa membantu memudahkan siswa atau santri dalam belajar, apalagi jika sudah internet. Namun penggunaan laptop ini akan membuat mereka malas untuk belajar membaca karena materi bisa didapat dari internet tanpa harus memfotokopi. Penulis ataupun pembeli buku hal ini akan mengakibatkan menurunnya minat baca siswa atau malas untuk belajar. Belum lagi dengan adanya sosial media yang menambah kecemasan mereka. Sosial media yang tersedia dalam berbagai versi akan membuat siswa kecanduan menggunakannya. Bahkan saat mereka berniat mengerjakan tugas sekalipun, jika mereka sudah membuka laptop, mereka pasti tidak akan lupa untuk melihat hal-hal selain tugas seperti media sosial. Laptop bahkan berkaitan dengan internet. Belajar dan membaca, siswa atau santri juga akan malas untuk belajar di sekolah. Mengapa demikian? Ya, karena mereka akan berpikir, apa guna mereka belajar di sekolah jika pelajaran yang seharusnya didapatkan di sekolah dapat mereka temukan di Google ataupun di YouTube. Selain itu juga terdapat beberapa program seperti L-Streaming dalam pembelajaran yang memudahkan santri atau siswa untuk berkomunikasi dengan gurunya menggunakan laptop. Dalam hal ini, guru berperan untuk mengajarkan kepada siswa atau santri perlu dan pentingnya menggunakan laptop sehingga siswa dan santri akan mengerti kapan dan di mana mereka harus menggunakan laptop. Kemudian argumen yang bisa saya sampaikan terhadap ujian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
memegang santri bisa belajar sambil menghibur dirinya dengan mendengarkan musik sehingga mereka lebih semangat dan tidak membosankan dalam belajar. Dengan menggunakan laptop akan memudahkan dalam santri mengerjakan tugas. Bukan hanya itu saja, santri bisa belajar lebih mudah dan efisien, bisa melakukan pembelajaran secara linear. Kemudian argumen saya memasuki tahap selanjutnya, yaitu adalah tambahan. Tambahan pertama adalah dari Pro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ramadhani. Di sini saya dari tim Pro untuk menyanggah argumen dari tim kontra Siti Aisyah dengan mosi yang berjudul penggunaan laptop di Pondok Pesantren Nahdlatul Ulama membuat santri malas untuk belajar. Saya tidak setuju sebab kadang santri walau ingin memang lebih mudah kita mendapatkan berbagai informasi dengan menggunakan laptop, apalagi sudah terhubung dengan internet. Namun mereka bakal menunggak tugas kita, sehingga kita mempunyai tugas apa mereka akan menunda. Lebih baik kita main laptop saja daripada mengerjakan tugas. Belum itu belajar. Kadang waktu itu ketika membuka laptop, mereka tuh waktunya bukan untuk belajar, namun melihat hal-hal lain, tidak untuk belajar. Saya juga merasakan, dan yang mestinya kalian juga merasakan seperti apa yang saya lakukan. Jadi 99% untuk santri yang notabene belajar, yang rajin, jika sudah membuka laptop, mereka akan lupa bahwa mereka mempunyai tugas. Ya, mereka memang akan mengerjakan tugasnya tersebut, namun tidak langsung, bahkan mereka tunda. Walaupun yang kata tadi Aisyah sampaikan, sekarang sudah ada ini untuk belajar dari situs-situs yang ada di internet. Mereka terkadang belum tentu memahami apa yang dijelaskan di sini. Terkadang mereka tidak kopat, sehingga waktu mengumpulkan tugasnya pada guru yang ada di sekolah ditanyakan ini, kenapa ini? Mereka belum tentu bisa menjawab. Malahan mereka menjawab, ya nggak tahu dong Bu, kan saya ambil dari Google, dari YouTube, mentang-mentang judulnya sama, mentang-mentang pernyataan sama, tapi mereka nggak membaca apa pembahasan yang mereka punyai, sehingga belum tentu mereka mengerti dengan apa tugas mereka. Jadi sekian tanggapan dari saya terhadap tim kontra. Kalau lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah tanggapan dari tim kontra untuk tim pro. Waktu dan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Leila dari Sekolah Umum IPS 2. Ini saya akan menyanggah argumen dari Bunda. Tadi saya mendengar kurangnya minat dan bakat. Nah, di sana itu kepada diri masing-masing sih. Tapi kalau kita sedang membrowsing atau mencari materi yang ada di internet, nah kita pasti akan membaca gitu. Tanpa membaca, tapi kita tidak tahu yang mana yang akan dibrowsing, pasti di sana membaca. Dan jika mereka itu bosan dengan membaca, mereka bisa membuka YouTube dengan mencari materi tersebut dan mendengarkan penjelasannya. Tanpa harus membaca, mereka juga bisa mendengarkannya dengan lebih jelas di YouTube dan bisa menjadikannya lebih semangat lagi dalam belajar dan tidak menyebabkan kejenuhan dalam belajar. Cukup sekian kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah sanggahan kedua dari intro untuk tim kontra. Waktu dan tempatnya
Apa sih? Cuma perpanjang yang diceritain, nggak dibaca. Minat bacanya mereka itu menurun dengan adanya laptop ini. Walaupun memang dengan adanya laptop seperti tadi yang saya sampaikan, mereka gak bakal jenuh untuk belajar. Ya, bagi yang gak jenuh, bagi yang semangat. Kalau yang gak semangat, gimana? Jadi kalau menurut saya, laptop itu bisa mengurangkan minat baca siswa terhadap buku-buku di sekolah. Buku-buku yang kita punya itu belum tentu bisa dibaca. Jadi laptop itu juga masalah dari minat baca yang menurun. Sekian tagihan saya terhadap Nur Laila. Kalau tidak, saya mohon maaf. Assalamualaikum. Selanjutnya adalah tambahan dari tim kontra untuk tim pro. Perkenalkan, nama saya Sukaita. Saya akan menyampaikan pendapat dari Siti Ramadhani yang pertama. Menurut tim pro, mereka akan pergi ke aplikasi lain untuk dan menunda tugas. Di sini kita menggunakan motif laptop di pondok pesantren tertentu telah membuat santri malas belajar. Sedangkan pengertian belajar adalah perubahan yang relatif permanen dan perilaku atau potensi perilaku sebagai hasil dari pengalaman atau latihan yang diperkuat. Menurut saya, mereka pergi ke aplikasi lain. Kalau saya pribadi pasti pergi untuk menonton film. Di dalam menonton film, pasti kita akan mendapatkan sebuah pelajaran di dalam film tersebut. Kalau pergi ke video musik, pasti mendapatkan pelajaran juga. Kita bisa mengetahui beberapa musik yang kita dengarkan. Cukup sekian tambahan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya kita akan berpindah ke tahap argumen yang kedua. Waktu dan tempat kami silakan. Menjadikan santri untuk malas belajar, karena mereka akan langsung mengambil poin yang harus tersebut. Mereka terkadang belum memahami apa yang mereka kerjakan ketika ada tugas dari guru. Laptop bisa mengariskan mereka yang awal bukan laptop ingin mengerjakan tugas mereka, malah mementingkan hal lain seperti main medsos, video, main game, dan lain sebagainya. Saya sangat yakin 90% siswa atau santri di pondok pesantren sekolah jika ingin mengerjakan tugas, pasti mereka masih akan melihat hal-hal lain. Tugas dijadikan tugas, pasti mereka masih akan melihat hal lain seperti di
tersebut, santri bisa mengerjakan tugas sambil mendengarkan musik, atau setelah menyelesaikannya, dia bisa mencari hal-hal yang menarik untuk. Selain mempelajari materi sekolah, santri juga bisa mempelajari hal yang baru atau bisa mendalami materi lagi dengan menggunakan laptop. Sekian argumen yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah sanggahan dari tim pro untuk tim kontra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari tim pro akan menyanggah argumen kedua dari tim kontra. Tadi saya sempat mendengar Nolaila bilang bahwa dengan menggunakan laptop nanti bisa waktu laptop menggunakan kamera dalam berbagai hal. Nah, itu yang menurut saya membuat malas belajar. Sebab dengan adanya laptop mereka akan malas untuk membaca, menulis, dan lain-lain. Karena dengan laptop mereka akan mengambil yang mudah, yang praktis, yang mungkin belum tentu mereka pahami. Dan memang saya setuju bahwa setiap sesuatu atau setiap hal mesti memiliki pelajaran. Begitupun dengan laptop, yang dimana di dalamnya walaupun seperti film, musik, memiliki pelajaran yang berbeda-beda, entah itu sisi positif maupun sisi negatif. Penggunaan laptop juga menurut saya, jika seorang santri atau siswa seperti dirinya tertular ini, jika memakai laptop, itu kemungkinan besar mereka akan terfokus saja ke laptopnya, sehingga aktivitas lain mereka lalaikan, seperti program-program yang ada di pondok. Belajar pun terkadang juga mereka lalaikan dengan adanya laptop. Laptop juga berdampak pada kesehatan tubuh kita, bukan hanya untuk malas untuk belajar. Jadi dampaknya laptop itu banyak, bukan hanya untuk membuat siswa atau santri itu malas belajar, namun bisa menimbulkan berbagai penyakit. Kan ketika kita lama menggunakan laptop itu kita bakal sakit mata, sakit leher, sakit punggung, infeksi, bahkan kanker juga bisa menyebabkan gara-gara kita keseringan main laptop. Mungkin itu sekian tanggapan dari saya untuk argumen Nolaila. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya di sini akan menyanggah dari argumen ketiga.
zaman era sekarang ini, di zaman modern, yang dimana kecanggihan yang tambah canggih dan berbagai hal-hal yang tambah banyak. Di zaman era ini, saya pribadi banyak melihat hal-hal negatif yang ada di situs-situs web internet. Walaupun dalam tanda kutip pelajaran, terkadang dalam internet itu kita mencari browsing jawaban atau apa saja, belum tentu itu benar. Terkadang hanya jawaban ngasal dari orang lain. Terus tadi Reza bilang bahwa dengan menggunakan laptop mereka bisa berkomunikasi dengan guru, tanpa menunggu pertemuan lagi dengan guru. Namun kata saya lebih enaknya jika ada nilai hal yang kita tidak tahu, jika ada pelajaran kita lebih enak jika langsung bertemu dengan guru. Tidak melakukan sharing kita, komunikasi kita lewat laptop. Sebab terkadang nanti tidak langsung memahami apa yang dibicarakan guru tersebut dari kita. Jadi lebih enaknya kita langsung menghadap pada guru tersebut di hari itu juga untuk menanyakan apa yang tidak kita ketahui. Sharing segala hal dalam belajar. Sekian tagihan saya untuk ini kontrak. Lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum. Berikutnya adalah sanggahan dari tim kontrak untuk intro. Waktu dan tempat yang Katanya tinggal satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menambah kembali sanggahan dari ibu. Jadi tadi saya mendengar masalah sering-sering dengan guru di sekolah. Iya, emang benar. Tapi kan di waktu itu kalau kita lagi kepepet, nggak paham sama masalah materi itu, masa kita harus menunggu keesokan harinya atau seminggu yang lalu gitu, seminggu kemudian gitu. Jadi kita tuh membutuhkan pemahaman itu pada hari itu juga. Nah, kita kan bisa menanyakan ke guru dengan secara online atau daring. Sementara itu masalah penjelasan itu kan bisa di sekolah menunggu keesokan harinya gitu. Terus masalah yang nonton video. Iya sih, di internet itu banyak hal-hal yang negatif atau apa. Kan itu tergantung pada diri masing-masing. Jika mereka berniat untuk belajar, mereka tidak mungkin pergi ke hal-hal yang negatif, pasti pergi ke hal-hal yang positif. Masalah kayak hobi pastel. Nah, kalau itu kan
mempelajarinya secara mudah dan praktis. Nanti akan muncul materi yang mereka perlukan, baik berupa tugas atau video. Dan menurut saya itu yang membuat mereka lebih semangat, sebab apabila sudah bosan baca atau tidak mengerti, tinggal menonton video. Cukup sekian dari kesimpulan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian argumen serta tanggapan dari kedua belah pihak, tim pro dan tim kontra. Kemudian ada kesimpulan dari saya sendiri. Dari tim pro, mereka mengatakan santri malas belajar ketika sudah terhubung dengan internet. Sedangkan dari tim kontra, menggunakan laptop membuat santri menjadi terhibur ketika belajar dan membantu santri memudahkan akses mereka untuk belajar. Menurut saya, pondok pasti telah memikirkan tentang dampak positif dan negatif ketika menetapkan laptop ini kepada santri. Sehingga saya yakin masalah seperti ini pasti tidak ada cara untuk mengatasinya. Pada dasarnya, hal ini tergantung kepada diri sendiri. Dari kesadaran diri sendiri, apakah mereka menggunakan laptop dengan baik atau tidak. Untuk dampak itu, mereka akan merasakan dampak itu sendiri, dari mereka malas belajar dan kekurangan semangat untuk belajar. Mereka akan merasakan dampak itu sendiri. Jadi dari kesadaran diri kita sendiri, laptop ini pasti akan menjadi hal yang positif untuk diri sendiri. Mungkin itu tadi yang saya sampaikan, kesimpulan dari saya. Dan nomor sekian. Sekian presentasi dari kami Fakultas Bahasa Indonesia dengan materi debat. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum.